Selamat pagi saudara, berjumpa lagi dengan saya di channel Follow Gorisia TV. Kali ini kita akan berbicara mengenai Mazmur 34 ayat 12 sampai dengan 18. Namun sebelumnya saya mengajak kita untuk berdoa. Allah Tritunggal, kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan, singkapkan kebenaran ini bagi kami, dan biarlah hati, pikiran, dan jiwa kami boleh takluk di bawah kebenaran firman-Mu ini. Tuhan, pimpin juga hamba-Mu untuk membagikan kebenaran ini kepada jemaat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya bacakan saudara, Mazmur 34 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-18. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku, takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita memulai masuk di dalam Mazmur 34 ini dan kita langsung disuguhkan oleh situasi atau latar belakang yang mendasari Mazmur 34 ini, di mana Daud sebagai penulis daripada Mazmur ini ada di dalam kondisi dikejar-kejar oleh Raja Saul. Itu kita dapatkan di dalam ayatnya yang pertama ya, dari Daud pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelekh sehingga ia diusir lalu pergi. Jadi saudara nanti bisa baca itu, kejadian itu terjadi di dalam 1 Samuel pasal 21 ya, ayat 13 sampai 15. Di sana dikatakan di hadapan Raja Akhis ya, dan itu sama dengan Raja Abimelekh. Nanti di video selanjutnya saya akan jelaskan kenapa ada di situ kutipan yang berbeda ya. Ya, kalau di dalam 1 Samuel pasal 21 itu kita melihat bahwa yang dijelaskan di situ Raja Akhis, tetapi di dalam kutipan Daud ini Raja Abimelekh. Ya, apakah Daud salah mengutip? Nah, nanti di video berikutnya saya akan buat penjelasan tentang itu. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang pertama yang ingin saya ungkapkan melalui Mazmur 34 ini bahwa orang-orang benar itu justru harus menghadapi kesulitan, kesukaran, dan kesesakan. Sekali lagi saudara, bahwa orang-orang benar justru harus menghadapi kesulitan, kesukaran, dan kesesakan. Saudara kalau membaca Mazmur 34 ini, itulah yang Daud ungkapkan. Bahwa tidak ada jaminan seperti yang orang-orang katakan ya. Ada orang-orang terlalu berani mengatakan, kalau engkau ikut Tuhan, kalau engkau percaya kepada Yesus, maka hidupmu akan diberkati, engkau akan menjalani hidup yang baik, hidup yang menyenangkan, hidup yang penuh melimpah dengan berkat. Saudara, dari Mazmur ini kita disuguhkan oleh penulis tentang sebuah kebenaran seperti yang saya ungkapkan tadi. Bahwa justru kalau orang itu ada dan hidup di dalam kebenaran, tidak akan mungkin dia tidak mengalami apa yang disebut dengan kesukaran dan kesulitan ataupun kesesakan di dalam dunia ini. Kenapa? Karena dunia ini memang sudah jatuh di dalam dosa. Itu poinnya saudara. Jadi di dalam dunia yang berdosa ini, orang-orang benar pasti akan menghadapi kesesakan. Dan sepanjang daripada Mazmur 34 ini, nuansa itu begitu menonjol ditegaskan oleh Daud. Ya, coba kita lihat ya, misalnya di dalam ayatnya yang ke-16.
Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Orang benar yang hidup di tengah-tengah dunia ini itu pasti mengalami kesesakan hidup. Dan dilanjutkan di ayat yang ke-18. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Jadi orang benar mengalami kesulitan, orang benar mengalami kesukaran, orang benar mengalami kesesakan di tengah-tengah dunia ini, dan Tuhan memperhatikan mereka. Nah, ini poinnya, saudara. Ya. Jadi sekali lagi, di tengah-tengah kesulitan hidupnya yang dia alami oleh karena hidup benar, Tuhan mendengar segala jeritan, segala teriak daripada Daud ketika dia di dalam kondisi menghadapi kesulitan itu. Bahkan sangat miris ya kondisi Daud pada waktu itu ketika dia di hadapan Abimelekh. Di situ dikatakan dia berpura-pura tidak waras. Ya, kalau bahasa kasarnya ya pura-pura gila ya, pura-pura gila. Daud berpura-pura gila di hadapan orang lain. Gara-gara dia di dalam kesulitan itu ya, melindungi dirinya atau menjaga dirinya supaya tidak dihajar ya oleh orang dalam pelariannya ini. Ya. Jadi di tengah-tengah kesulitan hidupnya itu dia masih bisa melihat kebaikan-kebaikan Allah. Ya. Ada pemeliharaan Allah yang nyata dalam hidupnya. Ada providensia daripada Allah di dalam hidupnya di tengah-tengah kesulitan itu. Di ayat 9 dia berkata, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Ya. Dan di dalam ayatnya yang ke-13 dia berkata, singa-singa muda merana kelaparan ayat 11, singa-singa muda merana kelaparan tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Jadi saudara, sekali lagi Daud ingin menegaskan kepada kita situasi orang benar yang hidup di tengah-tengah dunia ini pasti akan menghadapi kesukaran hidup. Kemudian yang kedua, di tengah-tengah kesukaran hidup itu, lihatlah betapa besarnya kasih setia Tuhan, betapa hebatnya pemeliharaan Tuhan. Dan itu Daud rasakan ya. Bagaimana Allah menjaga dia di dalam pelariannya itu. Tuhan benar-benar ikut campur di dalam hidupnya. Dan Daud menegaskan di dalam bagian ini bahwa semuanya itu dilatar belakangi karena apa? Karena dia memiliki sebuah komitmen untuk terus takut akan Tuhan. Ya, ayatnya yang ke-12 di situ dikatakan, marilah anak-anak, dengarkanlah aku, takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Jadi landasan hidup orang-orang benar itu adalah takut akan Tuhan. Ya, takut akan Tuhan ini artinya ya menghormati Tuhan. Ya. Cara menghormati Tuhan yaitu hidup dengan benar. Ya. Hidup dengan benar, tidak suka berbuat dosa. Nah, Daud memberikan semacam jaminan di situ ya. Kalau kita hidup dengan benar, kita takut akan Tuhan, maka ada pemeliharaan Tuhan. Akan ada juga berkat-berkat Tuhan. Apa itu? Di dalam ayatnya yang ke-13 dikatakan, siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang, yang untuk menikmati yang baik. Ya, saya percaya bahwa setiap orang mengingini hal ini ya. Mau umur panjang, mau supaya dia di dalam hidupnya menikmati hal-hal yang baik. Nah, Daud menegaskan bahwa ya takutlah akan Tuhan. Ya, kalau mau ingin menikmati itu, ya takutlah akan Tuhan. Nah, Daud menjelaskan di dalam ayatnya yang ke-14, ayatnya yang ke-15. Di situ ada beberapa hal-hal yang perlu kita lakukan. Ayat 14 di situ dikatakan, jagalah lidahmu terhadap yang jahat.
Jadi menjaga lidah. Daud ini di dalam pelariannya tidak pernah kita dapatkan dia mengumpat ya, atau mencaci maki, atau menghujat, atau menyatakan ungkapan-ungkapan kebencian terhadap Raja Saul. Meskipun Saul sedang mengejar-ngejarnya untuk membunuh dia, tapi dia tetap menjaga hidupnya. Tidak pernah terucap dari mulutnya perkataan-perkataan kebencian, perkataan-perkataan yang jahat terhadap Raja Saul. Bahkan beberapa minggu yang lalu itu saya sudah menyampaikan di dalam video saya mengenai bagaimana Daud tetap memberikan pernyataan-pernyataan positif terhadap Raja Saul meskipun Saul itu terus ingin membunuhnya. Jadi dia terus menjaga hidupnya, menjaga bibirnya. Secara khusus dalam bagian ini ayat 14 itu di situ dikatakan, jagalah lidahmu terhadap yang jahat. Ya memang lidah ini ya saudara seringkali menjadi patokannya. Seseorang itu bisa terus menjaga keberadaan hidupnya di hadapan Tuhan. Kenapa? Ya banyak digambarkan ya, misalnya di dalam surat Yakobus bahwa lidah itu bisa sangat berbahaya ketika tidak bisa dikendalikan dengan baik. Ya. Maka ini selaras dengan apa yang dikatakan Daud di sini. Jagalah lidahmu. Kalau di dalam bahasa Ibraninya itu natsar. Natsar itu boleh kita terjemahkan itu protek ya, memproteksi atau menjaga. Itu gambarannya seperti pas pampres ya. Pas pampres menjaga presiden. Saudara kalau melihat presiden pergi kemana, maka dia diapit, dia dikelilingi oleh pasukan pengawal presiden itu begitu teliti, begitu ketat, melihat ke segala arah dan betul-betul memagari presiden itu, sehingga dia tidak bisa mengalami tindakan-tindakan yang tidak baik ya dari orang di sekitar. Jadi tugasnya pas pampres itu menjaga presiden supaya dia tetap aman, terlindungi dan tidak akan dilukai. Jadi itulah gambaran yang dikatakan oleh Daud dalam bagian ini. Natsar, protect, ya artinya jaga lidah itu. Maksudnya lidah ini tolong dikontrol sebaik mungkin. Jangan sampai mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang kontraproduktif. Ya. Jadi Daud ini menunjukkan kepada kita bahwa lidah kita itu salah satu bagian tubuh yang sangat penting dan itu sangat menentukan saudara. Ya, karena dari lidah ini ya perkataan-perkataan kita itu terungkap keluar segala apa yang ada di dalam hati kita. Ya. Jadi saudara tolong menjaga lidah ya. Salah satu bukti seseorang itu takut akan Tuhan, hidup dengan benar di hadapan Tuhan, dia akan terus menjaga lidahnya. Nah hari ini mungkin kita tidak selalu harus fokus pada lidah ya. Di zaman teknologi ini orang harus menjaga juga jarinya, bukan hanya lidah, ya, jarinya. Kalau saya boleh tambahkan di situ juga, jagalah jarimu terhadap segala yang jahat. Saudara bisa tahu itu ya kejahatan-kejahatan di media sosial, ujaran-ujaran kebencian, hoax ataupun sindiran-sindiran ya, atau pernyataan-pernyataan bodoh yang dilakukan oleh orang-orang tertentu, ya saudara harus menghindari diri dari hal-hal seperti itu. Ya, tolong menjaga sekali lagi bukan hanya lidah melalui perkataan kita, tapi juga jari-jari kita ketika kita berhubungan dengan alat-alat telekomunikasi ya, atau HP, laptop dan lain sebagainya. Tolong menjaga ya. Di dunia media sosial yang begitu masif saat ini,
Dan ada banyak kita lihat orang-orang begitu menikmati ya ujaran-ujaran kebencian itu ya. Jadi sebagai orang percaya, mari kita menjaga lidah kita, jari jemarinya kita dari segala sesuatu yang jahat. Kemudian yang kedua, di dalam ayatnya yang ke-15, di situ dia katakan jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Nah, jadi jauhilah, menjauh itu dalam bahasa Ibrani itu sur ya, sur. Ya, dia memakai kata sur, artinya itu menjauh ya. Ada jarak di situ ya. Ada semacam jurang pemisah di antara kita dengan kejahatan. Ya. Jadi Daud ini mengajak kita untuk menjaga lidah juga dengan menjaga perbuatan-perbuatan kita. Jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Ya. Karena Daud memang di dalam aktualisasi hidupnya, di dalam posisi dikejar-kejar, tidak pernah berbuat jahat. Meskipun sebenarnya dia punya 2 kali kesempatan membunuh Raja Saul. Saudara nanti bisa baca itu dalam ceritanya. Dia beberapa kali punya kesempatan untuk membunuh Raja Saul. Tapi dia tidak lakukan. Nah, di situ Daud bisa memberikan keteladanan kepada kita. Dia sudah menjaga mulutnya. Ya, dia tidak pernah mengungkapkan ujaran-ujaran kebencian terhadap Raja Saul, terhadap musuh, terhadap siapapun. Dan juga dia sudah menjaga lakunya, tindakannya, ya, perbuatannya. Dia tidak pernah melakukan sesuatu yang jahat. Nah, apa yang ingin Daud katakan kepada kita? Bahwa hidup orang yang benar, orang yang takut kepada Tuhan itu tidak mungkin tidak ya di dalam hidupnya harus tampak ya, seperti yang seringkali juga Paulus katakan ya, hidupmu harus berpadanan dengan panggilanmu. Jadi kita ini juga sebagai orang-orang percaya, orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Allah Tritunggal, percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak mungkin tidak juga di dalam hidup kita harus menerapkan prinsip-prinsip ini. Ya. Kalau engkau orang yang benar, maka engkau pasti akan berhadapan dengan kesulitan, kesukaran di dalam dunia ini. Dan ingatlah bahwa ada pemeliharaan Tuhan yang sangat nyata di dalam kehidupan orang-orang benar. Ya. Di situ dikatakan di dalam ayatnya yang ke-16, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Jadi ada kesulitan hidup, ada juga pemeliharaan Allah. Dan di dalam pemeliharaan Allah itu, orang Kristen harus mampu menunjukkan sikap yang benar. Lidah tolong dijaga, perbuatan tolong dijaga. Ya. Dan ayat ke-18 di situ dikatakan apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Raja Daud itu sudah mengalami ya kelepasannya dari kondisi dikejar-kejar itu, dan dia nanti diangkat menjadi raja, dan semuanya dia katakan bahwa itu semua karena anugerah Tuhan, itu semua karena Tuhan. Ya. Dan sebaliknya saudara, bagi orang-orang jahat, orang-orang yang berbuat jahat, Daud mengatakan bahwa Tuhan, mata Tuhan itu, wajah Tuhan itu akan tertuju kepada mereka. Ya, wajah itu artinya ya melambangkan, kalau dikatakan wajah Tuhan tertuju, ya itu melambangkan perhatian Tuhan. Ya, ada fokus Tuhan di situ. Dan dijelaskan lagi, melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Itu nggak main-main ya.
Tuhan akan melenyapkan ingatan bagi mereka, tidak diingat lagi. Jadi saudara, mari kita hidup dengan benar dan lakukanlah yang baik sebagai wujud bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan di dalam anugerah Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Amin.